dan unsur-unsur teks berita. Sekarang kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Oke, selanjutnya kita simak slide berikut ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan mengulang kembali materi yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya mengenai pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual artinya yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan adiksimba. Struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita atau headline yang berisi tentang judul berita utama yang biasanya ditulis dengan huruf besar. Yang kedua ada teras atau lead, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Yang ketiga ada tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adiksimba atau 5W plus 1H. Dan yang keempat ada kaki atau leg, yaitu bagian penutup berupa simpulan. Lalu ada ciri-ciri berita. Yang pertama, berita itu berisi tentang fakta. Kemudian yang kedua, bersifat aktual. Yang ketiga, seimbang, yaitu tidak memihak antara pihak satu dan pihak lainnya. Yang keempat itu lengkap. Lengkap di sini artinya mengandung unsur-unsur adiksimba atau 5W plus 1H. Dan yang kelima ada menarik dan bermanfaat, serta yang keenam ditulis secara sistematis. Cara menyimpulkan berita. Di sini saya akan membagikan 4 cara menyimpulkan teks berita. Yang pertama, kalian harus baca terlebih dahulu atau kalian harus tonton terlebih dahulu berita yang akan kalian simpulkan. Kemudian yang kedua, kalian harus tentukan unsur-unsur teks beritanya atau kalian sebut dengan adiksimba dan 5W plus 1H. Yang ketiga, kalian harus membuat simpulan berdasarkan adiksimba atau 5W plus 1H tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian bisa ditulis atau dicatat dalam sebuah paragraf teks berita mengenai pokok-pokok pikiran yang telah kalian temukan. Kebahasaan teks berita. Bahasa yang digunakan dalam teks berita haruslah bahasa baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Bahasa teks berita termasuk ke dalam ragam bahasa jurnalistik. Berikut ini adalah contoh ragam bahasa jurnalistik. Yang pertama singkat atau pendek dan ringkas. Yang kedua ada padat yang artinya langsung pada inti sarinya saja. Kemudian yang ketiga itu menarik, bisa menarik perhatian penonton atau pembaca. Yang keempat sederhana, yaitu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir itu adalah lugas atau makna yang sebenarnya. Oke, materi hari ini bersumber dari buku Mardi, seperti ini bukunya. Mahir Berbahasa Indonesia untuk kelas 8 ya. Jadi kalian siapkan buku ini terlebih dahulu, bisa kalian beli di sekolah atau kalian pinjam ke kakak kelas kalian yang dulu. Sekian materi hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa kalian catat semua materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.